Semakin kalian banyak di lapangan, semakin ilmu di lapangan, maka wawasan ilmu teman-teman akan bertambah. Jadi ketika kita ke lapangan, prospek sana ditolak. Itu sebenarnya ditolak. Sebenarnya bukan ditolak, tapi adalah pembelajaran kita bagaimana kita ini bisa menjadi hebat, yang andal. Orang menjadi marketing yang hebat, yang andal, itu nggak cukup hanya baca buku, dengar YouTube, mau buku satu lemari pun, mau buku satu rumah pun, kalau dia tidak pernah terjun, dapat ilmu di lapangan, nggak pernah dapat uji cobaan di lapangan, nggak mungkin dia bisa menjadi seorang marketing yang hebat. Sepakat kan? Sama seperti orang belajar berenang. Dia beli buku belajar berenang. Beli buku, dia pelajari dari dada kayak gini, darah kupu kayak gini, gaya ini, gaya dengan dia. Siang malah dipelajarin, terus dibaca, dia dengar YouTube, ya teman-teman, terus baca buku lagi, dengar YouTube, Google, segala macam. Nah, orang itu tidak pernah namanya latihan terjun ke kolam renang. Kira-kira ketika ada perlombaan, lomba renang, dia bisa juara satu nggak kira-kira? Bisa juara satu nggak kira-kira? Ayo. Bisa nggak? Nggak bakal bisa, teman-teman. Pasti dia tenggelam. Pasti. Ya. Jadi buat teman-teman, ini pengalaman saya. Saya bukannya hebat ya. Saya waktu pertama kali main network marketing, itu ngomong aja gugak-guguk. Orang di panggung aja di home sharing, itu tak ampun. Nggak bisa ngomong. Prospek pun nggak bisa ngejelasin. Nggak bisa apa-apa. Tapi karena saya sering ke lapangan, sering prospek, sering home sharing apa, akhirnya menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu yang membuat saya menambah ilmu, wawasan, akhirnya saya bisa menjadi seorang marketing yang hebat. Itulah orang-orang hebat itu ya seperti itu. Sama pesawat terbang, pilot, itu bukan hanya di bangku sekolah aja, dia latihan, simulasi, naik pesawatnya berulang-ulang kali, jam terbangnya segala macam, baru dia akan polisi, getaran, apapun, cobaan di atas, baru dia dikatakan seorang pilot yang handal. Betul? Jadi buat teman-teman, kalian itu prospek, door to door, lewat online, di Facebook, kalian itu bukan ditolak sebenarnya. Paham? Jangan pikir kalian ditolak. Tidak. Tapi apa? Tapi itu menambah pelajaran, menambah ilmu, wawasan. Kenapa saya ditolak? Makanya semakin lama orang di lapangan, semakin banyak orang melakukan presentasi, pasti semakin enak, semakin ringan dan menambah ilmu. Presentasi itu tidak merasa berat buat dia. Benar nggak? Hari ini kan kita mau presentasi ke males. Benar nggak? Berat. Mau ngomong berat, mau ini berat. Karena apa? Karena belum terbiasa. Sama seperti ini buat teman-temanku tercinta. Saya waktu pergi mancing, ada orang rumah itu di pinggir laut. Nah, setelah saya di pinggir laut itu, saya terasa panas banget. Tapi orang sekitar sana tahan, kuat. Kenapa dia tahan kuat? Karena udah terbiasa hidupnya di laut. Udah terbiasa hidupnya di panas. Benar nggak? Kalau kita belum terbiasa, pikir dalam hati saya, wah, kalau ini tidur mungkin nggak bisa saya, nggak kuat saya. Benar nggak? Kalau nggak pakai AC. Kok mereka bisa tidur nyenyak, ngorok, anteng, padahal panas, nggak ada AC, atap seng, tidur geletak, masuk panas kayak gitu. Kok bisa ya tidur seperti itu ya? Kenapa? Karena sudah terbiasa. Betul nggak? Sama kayak gini buat teman-teman. Teman-teman kalau punya temannya kerja di kandang ayam, hari-hari di kandang ayam, padahal di kandang ayam itu bau busuk kan, benar nggak? Kalau kita awalnya masuk kandang ayam, itu baunya auzubillah menjadi, oh itu baunya bisa muntah, bisa mual. Tapi orang yang kerja di kandang ayam, hari-hari di kandang ayam, dia nggak akan tercium baunya, benar nggak? Kenapa? Karena sudah terbiasa. Jadi kalian ini kalau ingin sukses, ingin berhasil, biasakan buat home sharing, biasakan buat prospek,
Biasakan nanti kalau udah terbiasa, ya home sharing itu akan terasa ringan. Ngajak orang itu terasa ringan. Membina itu terasa ringan. Nggak akan terasa berat. Karena kalian wajar. Kadang prospek, kadang enggak. Kadang seminggu sekali prospek. Kadang sebulan sekali prospek. Kadang 2 bulan lagi prospek. Kayak gitu mau sukses. Mau gitu mau berhasil cepat. Nggak bakal bisa. Benar nggak? Kebiasaan sama kayak gini. Mau mabuk teman-teman. Saya sudah kebiasaan keliling Indonesia. Saya udah kebiasaan prospek. Tapi ketika Muhammad Daud di rumah aja, sehari 2 hari udah gak betah. Jujur, sehari 2 hari 3 hari gak betah ya Deka. Pernah keliling prospek sana, prospek. Karena gak betah, karena udah kebiasaan. Gitu loh. Itulah kita belajar buat teman-teman yang hari ini berat buat home sharing. Hari ini kita berat untuk ngajak orang. Ya iklan di media sosial segala macam, mari kita hari ini mulai dibiasakan. Nanti kalau kalian itu udah terbiasa, udah enak, ditolak orang pun enjoy karena udah apa? Udah terbiasa ditolak orang. Nggak akan sakit di sini, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Bener nggak? Baru ngajak orang sakit, 2 kali sakit, 3 kali sakit. Sampai dia bilang, susah main multi level. Berat seberat-beratnya main eco marketing, ya, itu sebenarnya cuma satu, ditolak. Itu aja kok. Benar nggak? Ditolak. Nah, kenapa kalian ditolak? Ngajak orang ditolak 2 kali. Nggak berhenti. Karena kalian belum terbiasa. Coba terus ngajak orang, prospek, ngajak orang. Pasti yakin kalian akan menemukan orang yang bisa kerjasama di jaringan Anda. Satu kanan, satu kiri pasti bisa jalan. Dan kalian bisa pasti income di Basu. Asal apa? Continue terus menerus. Pengalaman saya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya nggak bohong. Saya waktu kenal multi level marketing, pengalaman saya, ya, ilmu ya. Nanti ilmu pengalaman saya ini bisa kalian ambil. Saya pertama kali kenal multi level marketing, 1 tahun tidak ada downline satupun juga. 1 tahun. Nggak ada yang mau bergabung dengan saya. 1 tahun, bayangkan. Tapi saya yakin dan saya yakin bisa sukses. Bukan berarti 1 tahun itu saya sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Hampir setiap hari saya prospek, tapi tidak ada 1 orang member pun. Ujung-ujungnya apa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Saya yakin suatu saat jaringan saya besar. Akhirnya Bapak 1 tahun setengah baru Allah Subhanahu wa taala menemukan orang di bawah saya. Baru saya meledak. Boom! Paham? Meledak dang. Jaringan berkembang. Begitu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Paham ya? Kalau Bapak-Bapak terus kan ditolak, belajar lagi tolak terus, lakukan terus. No stop. Lama-lama pasti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yakin akan menemukan orang yang hebat, yang luar biasa di jaringan ini. Batu aja setiap hari ditetes air, itu lama-lama bolong, hancur. Padahal kekuatan air itu sampai di mana? Karena apa? Terus-menerus, artinya hancur. Ketika saya 1 tahun itu tolak, saya berpikir seperti ini. Mengapa yang bisa menguatkan saya sampai kuat? Prospek siang malam selama 1 tahun nggak ada member. Apa sebabnya saya bisa kuat di network itu? Ada yang tahu nggak? Apa sebabnya? Saya selama 1 tahun prospek siang malam. Tanya ya Dimas punya teman namanya Rama. Tanyalah dengan Rama. Saya pernah prospek itu dari Lampung ke Jambi naik motor. Bayangkan, dulu belum ada tol, hutan belantara, lewatin kebun tebu, lewatin kebun karet, lewatin kebun sawit, jalan jelek. Bayangkan dari Lampung ke Jambi. Ke Jambi itu kurang lebih berapa kilo buat teman-teman? Itu kurang lebih adalah hampir 800 kilometer. Bolak-balik. Benar demi Allah. Kalau saya bohong, suatu saat nanti saya buktikan orangnya saya yang naik motor dengan saya, buktinya saya bisa bawa training Zoom ini. Itu kawannya Dimas, namanya Rama. Saya minjem motor orang. Paham? Motor orang. Jadi saya gini bukan berarti saya ini tahu tiba-tiba jadi owner. Saya ini bukan mantan pemain. Jadi saya tahu pengalaman pahit getih. Apapun yang Ibu rasakan, saya udah rasakan duluan. Di sini coba. Ada nggak di sini
Yang naik motor 800 km, pulang pergi, jalannya jelek, lewatin kebun singkong, lewatin hutan, lewatin kebun karet, lewatin pohon-pohon sawit, jalannya debu. Ada nggak pernah ngalamin seperti ini? Ayo, saya mau nanya, saya tantang. Kalau kalian benar-benar hebat, kok bisa bilang, ah Pak capek, main multi-level itu susah. Ayo, ada yang nggak pernah ngalamin saya seperti itu? Ayo, saya mau tantang. Ayo, ada, ketik, siapa yang pernah ngalami? Ayo, pernah nggak? Ada ngalamin nggak? 800 km, ada nggak? Kalau saya bilang waktu itu susah, payah, berhenti, nggak mungkin hari ini saya jadi owner. Mungkin hari ini saya tetap dagang somai. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mau merubah sesuatu kaum dirinya kalau kita tidak mau berusaha sendiri. Benar nggak? Ada nggak? 800 km pulang pergi, lewatin hutan, lewat kebun tebu, singkong, karet, sawit, jalan jelek, pakai sepeda goes juga saya pernah. Ya, bukan nggak pernah. Kalau sepeda gue saya 200 km. Jalan kaki pernah 60 km. Bayangkan, naik sepeda pernah 200 km. Naik motor pernah. Naik mobil itu pernah 5.000 km. Naik mobil, percaya nggak? Tanya dengan Pak Uci. Dari Aceh, dari Lampung ke Aceh. Balik lagi Pulau Jawa. Balik lagi ke Bali. Balik lagi ke NTB sampai ke Lombok, balik lagi. Mohon maaf ya, bukannya saya sombong. Di Makassar itu dari Makassar sampai ke Manado, sampai ke Poso, demi Allah, itu udah saya lewati naik mobil, benar, iya kan? Coba bayangkan. Jadi kalian baru kayak gitu aja udah ngeluh. 1 tahun saya prospek, siang malam saya prospek. Ditolak, dihina orang ditolak, diludahin pernah, ditempeleng pernah, kehausan pernah, kelaparan pernah, kehujanan pun udah pernah. Bahkan itu saya lakukan, itu bukan sehari 2 hari. Saya lakukan selama 1 tahun. Ini tidak dapat 1 orang member pun juga. Bayangkan, perjuangan saya begitu berat. 1 tahun, hujan kehujanan, kelaparan. Pak, sampai nahan lapar, haus, nggak kena waktu. Tidak ada 1 orang pun member yang mau bergabung dengan saya. Kira-kira teman-teman yang ada di sini, seandainya ngalami seperti saya, satu seperti itu, nggak dapetin member, itu maju apa turun? Maju apa berhenti? Ayo, mau maju apa berhenti? Masih mau mengatakan itu berat? Masih mau mengatakan basuh itu susah? Maju apa turun? Serius. Apakah kalian menyerah? Nggak usah munafik. Maju apa turun? Hah? Serius. Maju apa mundur? Seandainya waktu itu saya mundur, mungkin hari ini hidup saya demi Allah tidak berubah. Mungkin hari ini saya tetap dagang somai. Benar, demi Allah teman saya satu perjuangan pedagang somai. Sampai hari ini pun masih dagang somai. Masih tetap dagang somai. Benar. Mungkin hari ini teman-teman tidak ada di ruang Zoom ini. Nggak bakal ada kalau seandainya saya berjuang siang malam, saya katakan saya nyerah, hari ini menyerah. Mungkin hari ini teman-teman tidak ada di ruang Zoom ini. Nggak ada di ruang Zoom ini kenal dengan saya. Nggak kenal dengan siapa saya. Tahu. Mungkin hari ini kalian nggak kenal dengan Basu. Seandainya saya perjuangan waktu itu, siang malam lapar kelaparan, nggak kena waktu nggak ini, selama 1 tahun lebih saya berhenti, mungkin hari ini kalian tidak kenal namanya apa itu Basu. Mungkin kalian tidak bisa menikmati uang, penghasilan, kesuksesan sama seperti mutiara pas saya dulu, nggak mungkin. Ya, Linda Maca dapat 48M, Linda Maca 48M, itu karena perjuangan saya. Coba waktu saya kena mutiara selama 1 tahun lebih, tidak dapat member, saya berhenti. Mungkin hari ini, mohon maaf, Linda Maca nggak mungkin dapat 48M. Nggak mungkin banyak orang-orang sukses hari ini, asbab di tangan saya. Semua kesuksesan di tangan Allah. Tapi asbab pelantara. Orang-orang berhasil lewat tangan saya. Berangkat umroh, haji, Eropa, bisa beli rumah. Benar nggak? Pelayan catering, tukang sapu. Sudah banyak orang-orang
berubah hidupnya gara-gara pola pikir saya. Ini semua imbasnya buat teman-teman. Makanya buat teman-teman, mengapa selama 1 tahun itu saya lebih itu bisa terus semangat, bisa terus fokus, karena impian saya satu, kuat. Kenapa waktu itu? Waktu saya hampir saya sakit selama 15 hari geletak saking capeknya. Saya bangun dari sakit saya mengatakan kayak gini, ya Allah, seandainya saya ini dagang somai ya Allah, saya meneruskan perjuangan saya di network, saya mau usaha apa? Saya mau kerja apa? Apa yang bisa merubah hidup saya lebih baik? Sedangkan saya orang miskin. Sedangkan saya orang yang nggak mampu. Orang nggak berada. Kalau saya dagang somai, nggak mungkin saya bisa beli rumah. Nggak mungkin saya bisa beli motor. Nggak mungkin saya bisa membahagiakan orang tua saya. Padahal penghasilan saya pas-pasan. Coba Anda pikir. Anda seorang petani. Coba Anda seorang petani. Seandainya kalian bertani terus, apakah bisa Anda beli rumah? Apakah bisa Anda membahagiakan orang tua? Dengan posisi pekerjaan Anda hari ini, bisa nggak merubah hidup Anda? Anda seorang pedagang, Anda yang ibu rumah tangga. Dengan posisi hari ini Anda sekarang, kondisi hari ini, coba Anda renungkan. Bisa nggak merubah hidup saya? Saya mau merubah hidup saya, mau bisnis apa? Mau bisnis konvensional. Modal nggak punya, jangan berharap. Jangan bermimpi. Anda nggak punya modal, ingin sukses, ingin berhasil, bullshit. Kalau kita ingin kaya, ingin berhasil di luar sana, harus kaya dulu. Anda jangan bermimpi seorang petani bisa naik haji. Kalau Anda masih nyaman di pertanian Anda. Kalau Anda hari ini, coba kita renungkan. Waktu dulu saya merenungkan dalam diri saya. Ya Allah, saya dagang somai ya Allah. Sehari hanya dapat 15.000. Gimana uang ini cukup 15.000? Gimana hidup saya mau berubah? Gimana saya mau ngasih orang tua saya, ngasih keluarga saya, bisa mau berangkat umroh, bisa haji, bisa membeli rumah, bisa membeli mobil. Sedangkan penghasilan saya hanya 15.000. Benar nggak? Mau usaha-usaha apa? Itu Anda renungkan. Makanya itu yang membuat saya impian yang kuat. Teman-teman, kalau teman-teman tidak menguatkan impian kalian itu nggak dikuatkan dari sekarang, benturan, halangan, rintangan ada, pasti kalian kuat. Yakin. Ingin sukses, impian itu harus dikuatkan. Ingin sukses, wajib punya impian. Begitu juga impian. Impian saya ingin menjadi orang-orang sukses.